Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa wassadad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahmakumullah. Ikhwan dan akhwat, hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya. Insyaallah masih dari kitab Sunan Mundathirah wa Manhiyat Muntashirah, yaitu kitab yang berisi tentang sunnah-sunnah yang terlupakan dan larangan-larangan yang tersebar. Kitab yang ditulis oleh beliau Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizahullahu ta'ala, yang kemarin sudah kita mulai karena berisi 20 sunnah yang terlupakan dan juga 20 larangan yang tersebar. Sudah kita kaji 3 sunnah. Maka kita lanjutkan sunnah yang keempat di antara Sunan Mundathirah, di antara sunnah-sunnah yang terlupakan, yaitu khal'un na'lain indal masyi bainal kubur, melepas kedua sandal ketika berjalan di kuburan atau di antara kuburan, ketika berjalan di makam, atau kita mengatakan ya kuburan, makbarah, atau juga makam. Tapi bukan makam orang Arab ya, karena kalau makom orang Arab itu berarti tempat berdiri. Maksudnya makom berarti ya makam, yaitu kuburan. Sunnahnya melepas kedua sendal ketika masuk ke kuburan. Berarti kalau pakai hukumnya apa? Hukumnya cuma makruh. Kalau orang memakainya hukumnya makruh. Meskipun khilaf para ulama dalam hal ini, sehingga mungkin jarang kita kenal. Karena madhab Syafi'iyah termasuk madhab Hanafiyah itu mengatakan hukumnya tidak makruh. Tetapi dari madhab Hanabilah termasuk para ulama mutakhirin mengatakan hukumnya makruh, karena sunnahnya memakai sandal. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hajar serta oleh Al-Imam Ad-Dhahabi, an Bashir ibni Al-Khasasiyah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana umashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahanat min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nadratun fa idza rajulun yamshi bainal qubur alaihi na'lan faqala ya sahibas sibtiyatain waihak ikhla' sibtiyataik fanadara rajulu falamma arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala'ahuma farama bihima. Hadis dari Bashir bin Al-Hasasiyah, yaitu bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia menuturkan, bainama ana umashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejalan dengan Rasul, wahanat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nadrah, dan datang atau terlintas pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam pandangan. Jadi ada pandangan terlintas pada diri Rasul SAW, yaitu fa'idha rajulun yamshi bainal quburi alaihi na'lan. Ada seorang laki-laki
yang dia berjalan di antara kuburan-kuburan yang ada, alaihi na'lan, dengan memakai kedua sandal. Faqala, maka Nabi mengatakan, Nabi bersabda, ya sahibas sibtiyatain, wahai pemilik dua sandal, waihak, celaka kamu, ikhla sibtiyataik, lepaslah kedua sandalmu ini. Fanadhara rajulu, maka orang itu pun memandangi Rasul. Falamma arafa Rasulullah SAW khala'ahuma, maka setelah orang itu mengetahui bahwasanya yang menyuruh untuk melepasnya adalah Rasulullah SAW, maka dia pun melepas kedua sandalnya, waroma bihima, dan melemparkan kedua sandal tersebut. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hajar setelah Al-Imam Adz-Dzahabi. Jadi hadis ini menetapkan bahwa Nabi SAW itu menyuruh untuk melepas kedua sandal. Kapan? Ketika masuk ke pemakaman, baik pemakamannya itu sedikit atau banyak. Maka ini dalil yang sahih, yang sharih, ya, dalil yang sahih yang tegas menyatakan disuruh untuk melepas. Meskipun tadi ada sebagian ulama yang lain mengatakan tidak makruh hukumnya, artinya boleh-boleh saja memakai sandal. Karena mereka juga punya dalil, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyatakan bahwasanya innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tu'ta anhu ashabuhu innahu la yasma'u qur'ani alihim. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya seorang hamba ketika dia diletakkan dalam kuburannya, lalu para sahabatnya juga mengikutinya, maka si mayit setelah dikubur dalam kuburannya, mayit ini mendengar suara sandal-sandal mereka. Perhatikan di sini, ya. Mayit mendengar suara sandal-sandal orang yang mengantarkan. Berarti mayit kalau mendengar sandal, ya, berarti mereka yang masuk ke kuburan pakai sandal. Ini menurut ulama yang menyatakan hukumnya boleh. Ya, menurut mereka boleh pakai sandal. Karena tadi, ya, mayit mendengar suara sandal. Meskipun, ya, di hadis ini tidak dijelaskan boleh atau tidaknya pakai sandal, kan tidak dijelaskan, cuma mayit mendengar suara sandal, kan nggak dijelaskan ya hadis ini. Ya, innahu la yasma'u qur'ani alihim, mayit itu yang ada dalam kuburan mendengar suara sandal-sandal mereka, kan nggak dijelaskan apakah boleh atau tidaknya pakai sandal. Karena yang namanya mendengar, ya, mendengar suara sandal, bisa saja sandalnya di pinggir kuburan. Karena ketika orang mau masuk kuburan dilepas, nah sandalnya di pinggir kuburan. Ketika mereka keluar dari makam tersebut, kemudian mereka memakai sandal, mayit itu mendengar, mungkin saja seperti itu. Atau kemungkinan sandalnya masuk. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan sandalnya masuk sehingga mayit mendengar, atau kemungkinan sandal itu di pinggir kuburan, lalu ketika dipakai mayit masih mendengar suara sandal-sandal orang-orang yang mengantarkannya. Mereka telah pergi. Berarti seperti itu di kemungkinan. Tetapi kalau kita melihat hadis yang pertama tadi kita baca, ini menunjukkan bahwasanya Nabi melihat orang memakai sandal. Lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk mencopot sandal tersebut, untuk mencopot kedua sandalnya. Maka ini kan jelas tidak bertentangan dengan hadis yang tadi, mayit mendengar suara sandal. Karena mendengar bisa saja di atas kuburannya, atau dekat dengan kuburannya, atau mungkin di pinggir makam atau di pinggir, ya, kuburan tersebut. Sedangkan Nabi SAW mengatakan melepas sandal, jelas. Sehingga kesimpulannya di sini, ya,
hadis yang kita baca tadi menunjukkan makruhnya orang berjalan dengan memakai sendal di kuburan. Dan kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mensyarah Sunan Abi Dawud, beliau mengatakan, wa man tadabbara nahyan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil julusi 'alal qabr wal ittika' 'alal qubur wal wat'i 'alaihi 'alima anna an-nahya innama kana ihtiraman lisukkaniha. Barang siapa yang merenungi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan untuk duduk di atas kuburan, karena ini dilarang. Di orang duduk-duduk di atas kuburan itu enggak boleh. Walittika alal kubur, juga larangan bersandar di kuburan. Walwat alaihi, dan menginjaknya. Larangan menginjak-injaknya. Alima anna nahya innama kana ihtiraman lisukkaniha. Maka diketahui bahwasanya larangan tersebut itu tujuannya menghormati para penghuni kuburan. Ya, tujuannya ini ihtiraman lisukkaniha, kata Ibnul Qayyim, untuk menghormati para penghuni kuburan. An yuta'a bin ningal fawqa ru'usihim, ya. Andai kata diinjak dengan sandal-sandal di atas kepala-kepala mereka. Artinya jangan sampai ketika menginjak-injak pakai sandal lagi. Juga kata Ibnu Qayyim, wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annal julusa 'alal jamrah hatta tahriqas thiyab khairun minal julus 'alal qabr. Bahwa duduk di atas jamrah, di atas bara api sehingga bajunya sampai terbakar, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Nasa'i, bahwa kalau orang mending duduk di atas bara api daripada duduk di atas kuburan. Yang berarti menunjukkan apa? Kalau ada ancaman di sini, mending duduk di atas bara api sampai terbakar bajunya atau pakaiannya. Itu lebih baik daripada orang duduk di atas kuburan. Kecuali kalau memang tidak mungkin dia tidak duduk di atas kuburan karena dia sedang menggali kuburan. Itu kan kemungkinan susah gimana, karena kuburannya banyak. Itu lain lagi. Maka kata Ibnu Qayyim, wa ma'lum anna hadza akhaf minal masyi bainal quburi bin ni'al. Maka duduk di atas kuburan itu lebih ringan daripada berjalan di antara kuburan itu dengan memakai sendal. Dan yang namanya memakai sendal, kata beliau, ya, mencakup semua bentuk sandal, mungkin sepatu atau yang lain. Kemudian kata Al-Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tu'al kubur. Kata Al-Imam Al-Khattabi, terdapat hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang menginjak-injak kuburan atau kuburan diinjak-injak. Kalau bisa, kalau memang ada jalan menuju, karena kan kalau membawa mayit biasanya susah, karena mungkin tidak beraturan. Kalau beraturan, seperti antum lihat di kuburan Ma'la atau mungkin di Baqi atau kuburan-kuburan yang lain, itu rapi. Jadi kemungkinan untuk menginjak-injak kuburan itu kemungkinannya jarang. Tapi kalau di kita tidak beraturan sehingga kadang-kadang kuburannya itu di tengah-tengah, harus melewati banyak kuburan, mau tidak mau kadang harus menginjak. Padahal hal itu dilarang, sehingga larangan itu tidak masuk pada hukum haram. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan al-masyu bainal quburi bin ni'al khilafus sunnah. Berjalan di antara kuburan-kuburan itu dengan menggunakan sendal itu bertentangan dengan sunnah. Tadi karena ada hadisnya. Kecuali kalau dia berpendapat dengan tadi yang mengatakan tidak ada larangan, tapi di situ tidak ada keterangan. Padahal jelas ada hadis yang sahih sharih. Maka madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan idza sahhal hadis fa huwa madhhabi.
Kata Imam Syafi'i, kalau ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Jadi kita tidak berpikir pendapat ulama A, ulama B, ulama C bagaimana. Kalau memang hadisnya sahih, Imam Syafi'i mengatakan idza sahhal hadis fa huwa madhabi. Kalau hadisnya sahih, itulah madhabku. Jangan ambil pendapatku seperti itu. Dan di sini hadisnya sahih. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan orang yang berjalan di antara kuburan itu dengan memakai sandal khilafus sunnah, bertentangan dengan sunnah. Dan yang afdal yaitu orang itu melepas kedua sandalnya ketika berjalan di antara kuburan-kuburan. Illa li hajah, kecuali kalau ada hajat, kecuali kalau ada keperluan. Atau mungkin ketika di kuburan itu, kuburannya karena mungkin seperti di tempat kita itu banyak duri-durinya, banyak halangan, banyak rintangannya, atau mungkin sangat panas, atau mungkin ada kerikil-kerikil yang mengganggu, sehingga kaki itu nggak kuat kalau ada kerikil kita jalan. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka tidak mengapa orang memakai sandal atau sepatunya kalau memang keadaannya seperti itu. Karena di masyarakat kita kan rata-rata kuburan banyak pohon-pohon yang besar, sehingga kalau banyak pohon yang besar, kadang pohonnya juga berduri, atau mungkin banyak ranting-ranting yang kering, sehingga itu kadang mengganggu. Mau jalan, kadang dia merasa nanti banyak durinya, sehingga bisa saja orang itu tetap memakai sandal. Itu berarti karena ada hajat. Tapi selagi ini kuburannya bersih dan tidak banyak, karena sering dibersihkan juga oleh juru kuncinya misalnya, sehingga bersih, maka masuk tanpa memakai sandal itu lebih afdal. Ini yang keempat. Lanjut, as-sunnatul khamisah, sunnah yang kelima, yaitu al-madmadatu ba'da syurbil laban. Al-madmadah, berkumur-kumur setelah minum susu. Berkumur-kumur setelah minum susu. Dan ini mungkin jarang kita terapkan, karena jarang kita dengar hadisnya. Padahal kita sering minum susu, tapi habis minum ya sudah biasa saja. Padahal sunnahnya setelah minum susu, orang itu dianjurkan berkumur-kumur, ngambil air lalu airnya dikeluarkan. Bukan berkumur-kumur dengan susunya dibuat kumur-kumur ditelan, bukan. Atau pakai air minum lalu dikumur-kumur lalu ditelan, bukan. Tapi air biasa lalu berkumur-kumur dikeluarkan, sebagaimana orang berkumur-kumur ketika berwudu. Antum kalau berkumur-kumur ketika wudu, itu kan airnya dikeluarkan lagi, apa ditelan langsung? Barangkali karena saking hausnya, begitu kumur-kumur telan sekalian. Kan tidak, dikeluarkan. Seperti itu pula yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Ibnu Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba labanan famadmada wa qala inna lahu dasaman. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas, dia menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba labanan, beliau minum susu. Famadmada, lalu beliau pun berkumur-kumur. Jadi setelah minum susu selesai, beliau kumur-kumur. Maksudnya bukan dengan susunya ya, karena riwayat yang lain, ya riwayat Bukhari pula, fada'a bima'in fatamadmada, beliau minta diambilkan air lalu beliau berkumur-kumur. Jadi minta diambilkan air lalu berkumur-kumur lalu keluarkan airnya. Alasannya kenapa? Waqala, beliau memberikan illah, memberikan alasan, yaitu innalahu dasaman, bahwasanya susu itu memiliki lemak, karena ada lemaknya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada cerita yang menarik dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa setelah Nabi SAW itu minum susu, ya,
Jadi dalam riwayat Bukhari Muslim yang menerangkan tentang ini ada kisah sedikit tambahan menarik. Jadi ceritanya Nabi SAW itu sedang minum susu. Di samping kanan Nabi ada seorang Arab Badui. Di samping kiri Nabi ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan di depan beliau ada sahabat Umar Ibn Al-Khattab. Ini samping kanan Arab Badui, samping kiri sahabat Abu Bakar As-Siddiq, depannya sahabat Umar bin Al-Khattab. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam minum, lalu melepas gelas dari mulut beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Umar mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, berikan susu itu, gelas itu kepada Abu Bakar." Sahabat Umar meminta kepada Rasul supaya Rasul memberikan gelas itu kepada Abu Bakar yang ada di samping kiri. Maka Rasul SAW tidak memenuhi keinginan Umar bin Khattab, tapi Rasul SAW memberikannya kepada yang ada di samping kanan beliau, yaitu orang Arab Badui. Perhatikan di sini, meskipun di samping kiri adalah sahabat yang paling mulia, yang paling dekat dengan beliau, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan di samping kanan adalah orang Arab Badui, tapi beliau SAW ingin menerangkan sunnah di sini, yaitu beliau memberikannya kepada yang ada di samping kanan, sehingga beliau mengatakan al-aiman al-aiman, yang kanan dulu, yang kanan dulu. Tapi yang memulai tentunya yang paling baik. Kalau misalnya sebuah ijtima', sebuah kumpulan ya, orang-orang berkumpul, siapa yang memulai untuk minumnya? Kalau Rasul, karena beliau orang yang paling mulia, maka diberikan kepada Rasul. Tapi bukan berarti habis itu orang yang setara dengan Rasul atau yang di bawahnya Rasul, tidak. Tapi beliau memberikan kepada yang ada di samping kanan, karena ketika yang paling mulia di situ dia sudah meminumnya, kemudian yang kanan dan terus berikutnya. Jadi Rasul SAW juga ingin menerangkan sisi sunnah yang lain. Cuma di sini ya, yang sedang diterangkan yaitu al-madmadah ba'da syurbil laban. Beliau berkumur-kumur minta diambilkan air. Setelah beliau minum susu ya, beliau berikan gelas itu kepada orang Arab Badui, beliau minta diambilkan air untuk berkumur-kumur. Lalu beliau pun melakukannya. Lalu Rasul SAW menerangkan alasannya atau illahnya, yaitu karena susu itu punya lemak, yang kalau lemak menempel di mulut itu bisa menjadi tidak baik atau mungkin bisa merusak. Makanya Ibnu Hajar mentaklik, berikan komentar dalam hadis ini, beliau mengatakan wa fil hadisi bayanul illah lil madmadah minal laban. Hadis ini menjelaskan illah, alasan mengapa dianjurkan berkumur-kumur setelah minum susu, yaitu tadi innalahu dasaman, yang berarti menunjukkan disunnahkannya untuk sesuatu yang punya lemak. Minum yang di situ memang mengandung lemak, maka dianjurkan untuk berkumur-kumur. Sehingga mu'allif pun mengatakan yustahabbul madmadah ba'da kulli ta'am, dianjurkan berkumur-kumur setelah memakan makanan yang punya lemak. Berarti bukan cuma minum, tapi kalau makanan yang dimakan itu ada lemaknya, seperti susu tadi ada lemaknya, dianjurkan berkumur-kumur. Maka untuk makanan pun sama, karena ada kaidah usul fikih, yaitu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ini namanya kaidah dalam usul fikih. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar, hukum itu berlaku bersama ilahnya. Kalau memang ada ilahnya, maka hukum terus berlaku, hukum terus terjadi atau berputar ketika ada ilahnya, sehingga dianjurkan berkumur-kumur kalau memang ada ilahnya, yaitu adanya lemak. Ini yang namanya al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Sebuah kaidah, hukum itu berlaku terus berputar
ada atau tidaknya kalau memang adanya illah, ya. Kalau ada illah, hukum berlaku, terus berjalan. Tapi kalau nggak ada, hukumnya pun berhenti. Contoh begini, yang namanya khamr, ya, diharamkannya khamr itu karena ada illah, ada alasan, yaitu alasannya sakar, memabukkan. Ya, mengapa khamr diharamkan? Karena dia memabukkan, menghilangkan akal. Ini alasan diharamkannya khamr. Berarti baik minuman atau makanan yang punya illah, punya alasan memabukkan pula, berarti dia disamakan dengan khamr yang hukumnya haram. Ini namanya illah. Ketika ada illah yang sama, maka berlaku untuk hal tersebut tadi, karena disamakan dengan yang lain. Atau contoh yang lain begini, diwajibkannya zakat tanaman atau zuru', diwajibkannya zakat tanaman yang diterangkan dalam hadis Nabi SAW itu cuma 4 bahan makanan pokok. Ada gandum, gandum juga disebut 2, ada syair, ada khintah, ada tamar. Sedangkan yang namanya beras nggak ada, al-arus itu nggak ada. Di hadis-hadis Nabi itu nggak ada beras atau al-arus atau rus, itu nggak ada. Di dalam hadis kita cari nggak ada satupun. Tapi karena ilahnya sama dengan gandum dan juga yang lain. Apa ilahnya? Karena gandum itu termasuk tamar itu makanan pokok dan bisa disimpan. Ini menurut madhab Syafi'i dan juga Maliki. Karena kalau menurut madhab Dzahiriyah itu hanya 4 itu saja. Berarti kalau beras menurut mereka nggak ada zakatnya, karena hanya 4 macam yang diterangkan oleh Nabi SAW. Jadi beras nggak masuk, jagung apalagi. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik mengatakan tentu ada illah mengapa Nabi SAW mewajibkan zakat pada tanaman gandum dan kurma serta yang lain, ya. Karena ilahnya dia ini adalah makanan pokok atau qut dan yuddakhar, makanan pokok dan bisa disimpan, bisa tahan lama. Maka kalau makanan itu makanan pokok, biasa dijadikan makanan oleh sebuah masyarakat menjadi makanan pokok dan bisa disimpan. Kalau nggak bisa disimpan ya nggak bisa. Jadi kan ada 4, ada khintah, ada bur dan khintah ini jenis gandum dan jawawut, ya, atau jelai. Kemudian tamar, kemudian zabib, yaitu kurma kering atau kismis. Cuma 4 itu. Ibnu Hazm dari madhab Dzahiriyah mengatakan hanya 4 itu, yang lain berarti nggak berlaku, karena mereka berpegang dengan dzahir hadisnya. Beras nggak masuk di dalam hadis, berarti nggak terkena. Tapi para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan ada ilahnya. Makanan-makanan tersebut tentunya karena itu menjadi makanan pokok dan bisa disimpan. Kismis bisa disimpan, kurma bisa disimpan, gandum juga bisa disimpan, dan itu menjadi makanan pokok. Berarti kalau ada makanan pokok yang bisa disimpan dan ketika panen itu mencapai nisab, maka itu bisa terkena zakat. Karena ilahnya sama ini. Berarti kalau kacang hijau andai kata panennya banyak, itu bisa disimpan jelas dan bisa menjadi makanan pokok juga, maka bisa saja terkena. Sedangkan kalau orang panen apel, nggak bisa apel itu disimpan, apalagi semangka berton-ton sampai bertruk-truk makanan, tapi nggak bisa disimpan lama, ya, mungkin sebulan udah busuk semua. Nggak ada ilahnya, berarti nggak berlaku. Ini yang disebut tadi kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Sehingga kalau sekarang tadi Nabi menyatakan ilahnya mengapa disuruh berkumur-kumur karena susu itu mengandung lemak, maka berarti kalau orang minum minuman yang ada lemaknya,
atau makan makanan yang ada lemaknya, dia dianjurkan untuk berkumur-kumur. Gulai, yang enak-enak dulu. Gulai, ada lemaknya. Yogurt, kayak susu. Puding, ada susunya. Martabak, ada susunya enggak? Ada lemaknya. Sate, apalagi roti bakar. Kalau memang itu ada ilahnya di situ, berarti dianjurkan untuk berkumur-kumur. Karena kita mungkin saja mau sholat, ada martabak, habis makan banyak, susunya pada nempel, terus nggak mau kumur-kumur. Ada sunnahnya kumur-kumur, meskipun nggak dosa, ya. Cuma kadang-kadang orang nggak dosa, kok nggak apa-apa. Ini kan sedang menerangkan sunnah. Sunnahnya untuk berkumur-kumur. Kalau nggak dilakukan juga nggak dosa, nggak masalah. Kita sedang menerangkan sunnah. Ini yang ke-5. Lanjut yang ke-6. Yang ke-6 yaitu as-sunnatus sadisah lubsul bayati minas siyab. Memakai pakaian yang berwarna putih. Memakai pakaian yang berwarna putih. Perhatikan dulu ya. Yang namanya hukum asal pakaian, semua jenis pakaian, semua macam pakaian itu hukum asalnya halal. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk makhluknya apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh manusia, baik sebagai pakaian atau mungkin hajat-hajat yang lain. Maka pakaian ini termasuk kebutuhan, termasuk hajat manusia. Itu mungkin untuk menutup auratnya atau untuk berhias diri. Karena itu salah satu tujuan pakaian. Pakaian tujuan pokoknya seorang muslim mengatakan untuk menutup aurat. Tapi ada juga tujuannya untuk berhias diri. Nah, yang disunahkan di sini adalah memakai pakaian yang berwarna putih. Mengapa kan itu? Nanti akan kita baca dalilnya, tapi mengapa disunahkan, ditekankan untuk memakai pakaian yang berwarna putih? Hadisnya di sini, An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min siyabikumul bayad fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasu min siyabikumul bayad. Pakailah oleh kalian pakaian-pakaian yang berwarna putih. Kenapa? Fa innaha min khairi thiyabikum. Kata Nabi, karena pakaian yang berwarna putih itu min khairi thiyabikum, termasuk sebaik-baik pakaian kalian. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan fa innaha athhar wa atyab. Karena pakaian yang berwarna putih itu lebih suci dan lebih baik, lebih tahir, lebih suci dan lebih thayyib, lebih baik. Coba kita perhatikan. Nabi berikan alasan. Pakaian yang berwarna putih itu lebih suci. Gimana maksudnya? Maksudnya yang namanya pakaian yang berwarna putih itu akan mudah menampakkan suatu yang kotor. Berbeda kalau warna selain putih, apalagi gelap. Ya, warna gelap susah menampakkan yang kotor, apalagi misalnya najis. Warna putih dia akan lebih mudah menampakkan najis yang menempel pada pakaian tersebut. Sehingga kalau mudah untuk mengetahui najis atau tidaknya, berarti mudah nanti untuk disucikan. Ya, mudah menampakkan oh ini najis, kelihatan sekali karena pakainya putih. Sehingga orang pun akan segera mensucikannya, membersihkannya. Makanya di dalam doa istiftah kita itu, ya, kita itu mengucapkan doa Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, dari dosa-dosaku, kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, sebagaimana disucikannya pakaian putih. Nah,
dari kotoran. Mengapa kita katakan sebagaimana disucikannya pakaian putih? Itu tadi, pakaian putih itu akan menampakkan jelas ini yang kotor dan ini yang bukan. Tapi kalau masih hitam, orang kadang nggak kelihatan, nggak apa-apa kan gitu. Tapi putih akan kelihatan sehingga orang akan punya perhatian. Sehingga kalau kita disucikan dari kotoran-kotoran kita, berarti seperti pakaian putih, disucikannya benar-benar bersih supaya nampak putihnya pakaian. Dan juga alasan kedua, wa'atyab, karena itu lebih baik. Orang yang memakai pakaian putih itu mencerminkan suasana yang tenang, suasana santai. Beda kalau sekarang misalnya antum pakai pakaian biru semua, langsung ini mana nih? Atau mungkin kuning semua. Tapi kalau pakai putih, suasana tenang, santai, dan diterima semua kalangan, diterima semua lapisan, sehingga itu mudah untuk menyatukan kaum muslimin. Makanya ibadah haji kelihatan, mereka semua memakai putih-putih. Meskipun mungkin ada 1-2 barangkali yang memakai hitam, tapi itu kebanyakan wanita. Tapi kaum laki-laki rata-rata semuanya hampir putih-putih. Mungkin ada warna yang lain, tapi umumnya mayoritas ya memakai warna putih, karena itu untuk menyatukan hati kaum muslimin. Maka ini yang afdal, ini yang sunnah. Dan sunnahnya tadi sudah disebutkan sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah. Apakah ada sunnah fi'liyahnya? Tadi sunnah ucapan Nabi. Nabi mengatakan ilbasu min siyabikumul bayat, pakailah oleh kalian di antara pakaian-pakaian yang berwarna putih. Berarti ini anjuran. Ya, sabda Nabi SAW menganjurkan kepada kita, namanya sunnah qauliyah. Lalu apakah ada sunnah fi'liyah kalau Nabi SAW memakainya? Tentu ada. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dar. Dalam riwayat Bukhari, ya, Nabi Abu Dar mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi saubun abyad." Aku pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang memakai pakaian yang berwarna putih. Di samping Nabi menganjurkan, Nabi juga memakainya. Ini berarti ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Kemudian ada asar pula, ada sisi keistimewaan mengapa memakai atau anjuran memakai warna putih. Perhatikan di sini ada sebuah kisah, yaitu bahwa Nabi SAW pernah melihat 2 orang malaikat yang ikut serta dalam perang Uhud. Ada 2 orang malaikat yang ikut serta dalam perang Uhud. Dan kedua malaikat tersebut memakai pakaian yang berwarna putih. Yaitu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa ma'ahu rajulani yuqatilani anhu alaihi masiyabun bidun ka'ashaddil qital ma ra'aituhuma qablu wala ba'du. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas dalam riwayat Bukhari, aku melihat Rasulullah SAW di hari perang Uhud, ketika Rasul itu dalam keadaan terdesak. Di hari perang Uhud, beliau ditemani oleh 2 orang yang yuqatilani anhu, keduanya ikut berperang membela Nabi. Alaihi masiyabun bidun, yang keduanya memakai pakaian-pakaian yang berwarna putih. Ka'asyaddil qital, dengan atau seperti orang yang semangat dalam perangnya. Ma ra'aituhuma, aku tidak pernah melihat kedua orang tersebut sebelumnya dan juga sesudahnya. Jadi setelah perang dia tidak pernah melihatnya, sebelumnya juga tidak pernah melihat kedua orang tersebut. Karena memang apa? Dia itu adalah malaikat. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, yakni Jibril wa Mikail, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Lihat ini, 2 malaikat yang mulia, Jibril dan Mikail. 2 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran.
tentunya memiliki kemuliaan yang tinggi. Ternyata pakaiannya itu pakaian putih, dan itu disukai oleh mereka. Berarti kalau kita memakainya dalam rangka mengikuti sunnah, insya Allah berpahala. Apalagi ya, karena makhluk-makhluk yang lain seperti malaikat tadi, tentunya malaikat ini adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena keduanya utusan Allah. Terutama malaikat Jibril, dia adalah rasul dari bangsa malaikat. Maka Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan fihi fadilatus siyab al-bid. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan pakaian yang berwarna putih. Meskipun warna lain juga boleh. Jadi bukan berarti warna lain tidak boleh. Boleh saja. Karena beliau SAW juga punya pakaian yang berwarna merah. Tapi merahnya maksudnya seperti kecoklatan ya. Yang jelas warna-warna yang lain itu dibolehkan. Beliau juga pernah punya selimut warnanya atau burdah warnanya merah. Beliau pernah punya imamah warnanya hitam. Yang penting warna-warna itu tidak menyerupai atau tidak mirip dengan kaum wanita. Kalau memang itu adalah menyerupai kaum wanita, apalagi model pakainya itu seperti kaum wanita, maka ada larangan khusus tentang tasyabbuh bin nisa, tentang larangan laki-laki menyerupai kaum wanita dan juga sebaliknya, wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Tapi intinya pakaian-pakaian yang lain itu dibolehkan. Tapi yang sunnah baik qauliyah atau fi'liyah tadi adalah pakaian yang berwarna putih. Lanjut, yang ke-7, satu lagi. As-sunnatus sabi'ah, sunnah yang ke-7, yaitu sujud syukri, sujud syukur. Ini sunnah yang ke-7, sujud syukur. Sebenarnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak, dohiran wa batinan, baik nikmat yang dohir atau nikmat yang batin. Tapi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menuntut kita untuk bersyukur. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita menuntut kita untuk bersyukur. Kata Allah sendiri mengatakan, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku untukmu. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh jika kalian kufur, maka azabku benar-benar pedih. Nah, salah satu cara bersyukur adalah dengan sujud syukur. Karena yang namanya syukur itu bukan cuma ucapan alhamdulillah, bukan cuma lisan. Sebagaimana definisi sebagian ulama mendefinisikan syukur, yaitu zuhur asarin ni'amil ilahiyah 'alal 'abdi fi qalbihi imanan wa fi lisanihi hamdan wa sana'an wa fi jawarihi ibadatan wa ta'ah. Yang namanya syukur itu adalah bekas kenikmatan Allah itu nampak pada seorang hamba, yaitu fi qalbihi imanan, dalam hatinya ada keimanan. Wa fi lisanihi hamdan wa sana'an, pada lisannya ada pujian dan mengulang-ulang pujian. Wa fi jawarihi ibadatan wa ta'ah, pada anggota tubuhnya bertambah ibadah dan ketaatan. Itulah yang namanya syukur. Berarti bukan cuma dengan lisan, tapi bisa dengan hati, bisa dengan anggota badan. Termasuk bersyukur, yaitu melakukannya dengan sujud syukur, itu juga termasuk bentuk bersyukur. Kapan disunahkan? Inda tajaddudin ni'am wal difa'in niqam, ketika dia mendapatkan nikmat-nikmat yang baru, ada nikmat yang baru dia rasakan. Atau wan difa'in niqam, atau ketika tertolak, ketika hilang dari dirinya berbagai musibah, maka di situ dianjurkan untuk bersyukur, sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, an Abi Bakrah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yussira bihi kharra sajidan. Kata Abu Bakrah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada beliau
perkara yang menyenangkan. Ada berita kepada beliau yang itu beritanya adalah isinya urusan yang menyenangkan, urusan yang menggembirakan. Kharra sajidan, maka Nabi tersungkur dalam keadaan sujud. Berarti kalau ada berita yang baik, berita yang menyenangkan, beliau sujud. Berarti di sini kalau misalnya ada kabar gembira seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW, ketika ada berita masuk Islamnya seseorang atau seorang mendapatkan hidayah, maka beliau bersujud. Atau ketika kaum muslimin mengalami kemenangan, mendapatkan kemenangan, sujud. Atau kalau kita barangkali ya, misalnya menanti kelahiran anak, ternyata anaknya lahir dengan selamat, itu sebuah nikmat yang terbaharukan. Artinya ada nikmat baru. Sebelumnya ada nikmat, jelas nikmat yang lain ini nggak bisa dihitung, tapi ini ada nikmat baru. Nah, disinilah yang dianjurkan untuk bersujud atau sujud syukur. Ketika ada nikmat yang baru dia rasakan, maka dianjurkan untuk bersujud. Kalau semua nikmat jelas ya, kita itu merasakan bagaimana mata kita bisa melihat, hidung kita bisa bernafas, kemudian telinga kita bisa mendengar, kaki kita bisa bergerak, dan lain sebagainya. Itu semua nikmat. Tapi dianjurkan untuk sujud ini ketika ada nikmat-nikmat baru yang dirasakan, atau indifa'un niqam tadi, atau tertolaknya musibah. Mungkin orang selamat dari pembunuhan, selamat dari kebakaran, selamat dari tenggelam nggak jadi misalnya, atau selamat dari pencurian. Di situ dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Berarti di sini ya, hadis tadi kana idza atahu amrun yussira bihi kharra sajidan. Ketika datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam perkara yang menyenangkan atau berita yang menyenangkan, maka beliau tersungkur dalam keadaan sujud. Ini menunjukkan sunnahnya sujud syukur ketika mendapatkan nikmat yang menyenangkan. Lalu as-sahih, yang sahih, yang benar, la yushtarat laha taharah, tidak disyaratkan orang itu harus dalam keadaan suci. Meskipun tidak suci, maka boleh dia sujud syukur, karena ini bukan sholat ya. Lain kalau sholat, ini cuma sujud. Ibarat dimanapun berada, maka dia boleh. Di tanah dia langsung sujud boleh, karena ini bukan sholat. Kalau sholat, yang sholat secara istilah yaitu yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, jelas ini butuh syarat bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Sedangkan sujud ini tidak butuh. Lalu Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar mengatakan, walaysa fi ahadisi sujudi syukur ma yadullu ala takbir. Tidak ada di dalam hadis-hadis yang menunjukkan, tidak ada ya, tidak ada di dalam hadis-hadis tentang sujud syukur perkara yang menunjukkan anjuran untuk bertakbir. Jadi kalau sujud saja ya, enggak ada takbir. Karena ada sebagian orang yang ketika mau sujud syukur dia takbir dulu lalu sujud. Habis itu mungkin kadang salam kanan kiri. Maka tidak ada hadis-hadis yang menerangkan tentang hal itu. Sehingga kalau tidak ada yang menerangkan tentang hal itu, lebih baik ditinggalkan. Lalu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, wa fi sujudi Ka'bin hina sami'a sautal mubasyir dalilun dhahir anna tilka kanat adatus sahabah. Tentang sujudnya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini salah satu dari 3 orang sahabat yang pernah diboikot oleh Nabi, tidak diajak bicara sampai 50 hari. Nah, ketika dia diterima taubatnya, maka dia bersujud. Ketika ada orang yang memberitahukan kepadanya bahwa taubatnya diterima, berarti ini berita gembira, maka dia bersujud. Berarti ini menunjukkan kebiasaan para sahabat
melakukan sujud syukur. Kapan? Ketika ada nikmat yang baru, ketika ada musibah yang terhilang atau hilang dari dirinya. Ini pernah dilakukan oleh para sahabat, termasuk Abu Bakar As-Siddiq ketika dia mendengar berita terbunuhnya Musailamah Al-Kadzdzab, seorang yang mengaku menjadi nabi, dan dia terbunuh di Ma'rakah Al-Qadisiyah di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mendengar Musailamah Al-Kadzdzab terbunuh, maka dia sujud bersyukur karena terbunuhnya pimpinan orang kafir yang mengaku nabi. Lalu sujudnya Ali bin Abi Thalib juga ketika mendapatkan As-Sadiyah, dia terbunuh di kalangan orang-orang Khawarij. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersujud ketika Jibril memberitahukan kepada beliau bahwa orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali solawat, maka Allah akan membalas salawatnya itu dengan 10 kali. Allah akan membalas salawatnya dengan 10 kali. Maka Nabi bersujud karena ini berita gembira, sehingga umatnya disunahkan, dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi. Dan ini yang namanya salawat, doa yang baik, berarti Nabi akan banyak mendapatkan doa. Kemudian orang yang mendoakan bukan berarti dia rugi, dia juga akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga ini berita gembira bagi Nabi dan bagi umatnya. Maka Nabi pun bersujud ketika mendengar berita ini dari Jibril. Wa sajada hina syaffa'a li ummatihi, dan juga nanti di hari kiamat disebutkan dalam hadis-hadis tentang syafaat yang panjang. Nabi SAW juga ketika memberikan syafaat untuk seluruh umatnya atau untuk seluruh umat manusia, Nabi SAW bersujud. Dan itu kata para ulama adalah sujud syukur. Serta pernah ada sahabat Bashir, dia memberitahukan kabar gembira kepada Nabi SAW tentang kemenangan tentara Nabi SAW ketika mengalahkan musuh-musuhnya. Maka Nabi SAW yang waktu itu berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, beliau langsung berdiri lalu sujud syukur. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sunnah yang ketujuh ini, yang sebenarnya caranya mudah. Ada berita yang menyenangkan, kalau bisa menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat pun sah-sah saja, ya. Kalau memang tahu arah kiblat dan posisinya bisa menghadap arah kiblat, arahkan ke kiblat. Kalau memungkinkan, ya. Dan tadi tidak mengharuskan adanya takbir, meninggalkan takbir atau taslim salam itu lebih baik. Lalu sujud, baca doa-doa dalam sujud, Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya. Tapi tadi tidak ada takbir sebelumnya dan tidak ada salam sesudahnya karena tidak ada dalilnya. Serta tadi tidak disyariatkan orang itu untuk dalam keadaan bersuci, dan tadi sudah dijelaskan hadisnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sunnah yang ke-8 insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.